Nasib tragis Raja Nainggolan tersandung kasus kriminal. Dukungan buat oleh Romli tak butuh waktu lama pilih timnas Indonesia. AFC resmi sanksi Federasi Sepak Bola Cina jelang lawan timnas Indonesia. Kelebihan Ciro Alves yang layak bela skuad Garuda. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC resmi sanksi Federasi Sepak Bola Cina jelang lawan timnas Indonesia. Kemalangan dialami timnas Cina usai mendapat kabar buruk dari AFC jelang pertandingan krusial menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Seperti diketahui, AFC resmi menjatuhkan hukuman kepada Asosiasi Sepak Bola Cina buntut pertandingan Arab Saudi melawan Cina pada ajang Piala Asia U20 2025 di Yacht Football Training Base Center Stadium Shenzhen 22 Februari 2025 lalu. Dalam laga perempat final Piala Asia U20 itu, Arab Saudi memetik kemenangan atas tuan rumah dengan skor 1-0 melalui gol yang diciptakan Amar Hamed pada menit ke-90+5. Berdasarkan rilis yang dikutip dari AFC, timnas Cina dianggap melanggar pasal 21.2 regulasi AFC terkait peralatan khusus yang digunakan di pertandingan. Akibat hal tersebut, AFC menjatuhkan hukuman kepada CFA berupa denda sebesar $3.000 atau setara dengan 50 juta rupiah karena melanggar pasal 21.2.5 peraturan peralatan AFC. Selain itu, CFA wajib membayar denda tersebut maksimal 30 hari sejak tanggal keputusan ini dibuat, seperti yang tertuang di pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC. Meski demikian, hukuman dari AFC itu juga tidak berpengaruh terhadap pertandingan timnas Indonesia melawan Cina yang akan sangat menentukan bagi kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelebihan Ciro Alves yang layak bela skuad Garuda. Timnas Indonesia terus berbenah dan terus mengasah kemampuan timnya dengan maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbaikan di berbagai sektor lini pun dilakukan. Salah satu nama yang bisa dilirik dan jadi opsi di lini depan adalah Ciro Alves. Sebelumnya, Ciro merupakan pemain yang sudah berpengalaman di Liga 1 Indonesia selama beberapa musim terakhir. Namanya kini tengah diperbincangkan karena keinginannya untuk dinaturalisasi demi segera menjadi warga negara Indonesia. Kabar itu diketahui dari istrinya Maria Eduarda Mondadori atau akrab disapa Duda. Dia mengakui keluarganya punya rencana untuk dinaturalisasi demi menetap di Indonesia terkhusus Bandung. Lebih lanjut, Ciro dikenal sebagai penyerang yang lincah, kuat dalam duel, dan punya penyelesaian akhir yang tajam. Keunggulan utama Ciro Alves adalah kecakapannya dalam mencetak gol ke gawang lawan. Namun, kelebihannya tak berhenti di situ karena Ciro juga sangat fleksibel secara posisi. Meskipun posisi aslinya adalah penyerang sayap kanan, ia juga bisa bermain di sayap kiri. Selain itu, Ciro mampu ditempatkan sebagai penyerang tengah dalam formasi 3 atau 2 penyerang. Kelebihan ini sangat penting untuk Patrick Kluivert yang dikenal gemar mengubah skema permainan. Dengan pemain serba bisa seperti Ciro, Kluivert bisa merancang taktik yang lebih dinamis. Ciro juga memiliki kemampuan dribble yang baik untuk membuka ruang bagi rekannya. Selain itu, ia bisa bertindak sebagai pemantul atau pembuka serangan balik dengan cepat. Mobilitas tinggi Ciro juga membuatnya sulit dikawal oleh pemain bertahan lawan. Dengan kualitas dan fleksibilitasnya, ia sangat cocok untuk sistem permainan modern yang dibawa Kluivert. Andai dinaturalisasi dan dilirik oleh Kluivert, Ciro bisa menjadi aset penting di skuad Garuda. Dukungan buat oleh Romli tak butuh waktu lama pilih timnas Indonesia. Next level Indonesia di dunia sepak bola membuat sejumlah banyak pemain bangga dan memilih Nusantara sebagai labuan terakhir. Seperti yang dibuktikan oleh Romli kala tanah ibu Pertiwi memantapkannya untuk bersumpah dan membela timnas Indonesia.
Diketahui sebelumnya, Ole mulai menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan Maret ini. 2 gol, 1 melawan Australia dan Bahrain, jadi bukti bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa dipandang remeh. Apalagi Indonesia memang butuh pemain tajam di lini serang untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romni menjelaskan bahwa bergabung ke timnas Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri. Menurutnya, negara ini memiliki fanatisme yang tinggi terkait dengan sepak bola. Selain itu, hampir semua masyarakat memberikan dukungan saat timnas berlaga. Faktor tersebut yang membuat dia semakin yakin untuk mengambil keputusan ini. Pemain asal Oxford United ini melihat Indonesia jadi negara yang cukup dekat dengan sepak bola. Dia juga sudah merasakan atmosfer tampil di stadion megah dan bermain bola di pinggiran sepak bola. Ole menambahkan dukungan dari supporter sudah terasa sejak rumornya bergabung ke timnas muncul. Saat itu banyak dukungan yang dikirimkan melalui media sosialnya. Menurutnya, ini jadi bukti bahwa pemain dan supporter memiliki kedekatan tersendiri dan harus saling mendukung. Nasib tragis Raja Nainggolan tersandung kasus kriminal. Masih ingat Raja Nainggolan? Pemain keturunan Indonesia dan ex-pemain top Belgia yang melanglang buana di sejumlah klub besar Serie A, seperti AS Roma hingga Inter Milan, kini harus mengalami hal memilukan. Sebelumnya, karir internasional Raja Nainggolan cukup mentereng. Total 30 caps dia catatkan saat membela negaranya, Belgia. Lebih mengejutkan lagi, gelandang berdarah Batak tersebut tiba-tiba memutuskan berkarir di Liga 1. Saat itu dia bermain untuk klub Bayangkara FC. Kehadiran Raja Nainggolan ternyata tidak berdampak signifikan terhadap prestasi klub. Bayangkara FC justru terdegradasi dari Liga 1 saat dia bermain di sana. Sekembalinya dari Indonesia, Raja Nainggolan pulang ke Belgia dan memperkuat klub Divisi 2, Lokeren sejak Januari 2025 silam. Akan tetapi, kabar menghebohkan datang setelah Raja Nainggolan diamankan kepolisian setelah dituduh terlibat dalam transaksi narkoba. Polisi Belgia saat itu tengah melakukan penggeledahan terhadap 30 rumah di kawasan Antwerp. Rupanya, mobil Raja Nainggolan ikutan digeledah. Ia pun telah lama dicurigai terlibat dalam kasus narkotika karena latar belakangnya yang sering datang dalam dunia malam hingga obat-obatan terlarang. Apalagi salah satu rekan Raja Nainggolan sempat ditangkap kepolisian karena terlibat penyelundupan barang haram melalui jet pribadi dari perusahaan miliknya. Setelah melalui berbagai prosedur, Raja Nainggolan tampaknya terbukti tidak terlibat dalam kasus hukum itu. Kini ia aktif bermain untuk Lokeren Thames.